Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, kelas D2 Akuntansi, akan menjelaskan mengenai laporan audit. Saya Nikada Dwi Mahayani, NPM 081, akan menjelaskan mengenai pengertian laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut, auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapatan auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya yang dimaksud dengan laporan audit atau audit report, yaitu laporan auditor yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan dengan norma pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksa. Jenis pendapat yang dikenal ialah wajar tanpa syarat, wajar dengan syarat, menolak dengan pemberian pendapat, dan menolak tanpa pemberian pendapat sama sekali berupa laporan audit baku. Selanjutnya ada tujuan laporan audit. Laporan audit memiliki 3 tujuan utama. Jika auditor tidak dapat mencapai tujuan ini, laporan mereka hanya akan membuang-buang waktu saja. Dalam laporannya, auditor hendaknya berusaha untuk yang pertama ada menginformasikan, yaitu menceritakan hal-hal yang mereka temui. Selanjutnya ada memengaruhi, yaitu meyakinkan manajemen mengenai nilai dan validasi dari temuan audit. Dan yang terakhir ada memberikan hasil, yaitu menggerakkan manajemen ke arah perubahan dan perbaikan. Perkenalkan, nama saya Niputu Winda Rahmaswati, NPM 085. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat laporan audit. Yang pertama itu lengkap. Laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan memadai atas hal yang dilaporkan, dan memenuhi persyaratan isi laporan. Yang kedua, ada akurat. Laporan harus menyajikan bukti yang benar dan menggambarkan temuan orang dengan tepat. Yang ketiga, objektif. Laporan harus disajikan secara seimbang dalam isi dan nada. Ini berarti auditor harus menyajikan hasil audit secara netral dan menghindari kecenderungan melebih-lebihkan atau terlalu menekankan kinerja yang kurang. Yang keempat, ada meyakinkan. Laporan audit harus menjawab tujuan audit, temuan disajikan secara persuasif, dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara logis berdasarkan fakta yang disajikan. Yang kelima, jelas. Laporan audit harus mudah dibaca dan dipahami. Laporan harus tertulis dengan bahasa yang jelas dan sesederhana mungkin, sepanjang hal yang dimungkinkan. Yang keenam, ada ringkas. Laporan audit harus disajikan secara ringkas, tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk mendukung pesan. Kemudian saya menjelaskan tentang isi laporan audit. Yang pertama itu ada judul laporan. Laporan audit harus diberi judul dan judul tersebut harus mencantumkan kata independen. Yang kedua, itu ada pihak yang dituju. Dalam perikatan umum, biasanya pembuat perikatan dengan auditor adalah direksi perusahaan atau dewan komisaris. Yang ketiga, ada paragraf pengantar. Paragraf ini berisi pernyataan auditor tentang laporan keuangan yang menjadi objek audit. Yang keempat, ada paragraf lingkup. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan bahwa audit atas laporan keuangan didasarkan atas standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kelima, ada paragraf pendapat. Dalam paragraf ini, auditor menyatakan pendapatannya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan dalam semua hal yang material. Yang keenam, ada tanda tangan. Tanda tangan yang dicantumkan dalam laporan audit menunjukkan pengesahan oleh auditor atas laporan audit yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir ada tanggal laporan. SA seksi 530 pemberian tanggal atas laporan auditor independen menyebutkan bahwa tanggal selesainya pekerjaan lapangan harus digunakan oleh auditor sebagai tanggal laporan auditnya. Saya Ida Surya Triwidyani, NPM 067. Ada tipe pendapat auditor. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian akan diberikan oleh akuntan publik jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI atau standar profesional akuntan publik. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan akan memberikan oleh akuntan publik jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Yang ketiga,
laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan harus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat tidak wajar. Laporan keuangan menyajikan secara tidak wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan haruskah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kelima, pernyataan tidak memberikan pendapat. Yang pertama, sesuatu pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Yang kedua, auditor dapat tidak menyatakan sesuai pendapat bila mana ia dapat merumuskan atau tidak merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi umum di Indonesia. Yang ketiga, jika auditor tidak melaksanakan audit yang lingkupnya memadai untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Materialitas terhadap pendapat auditor. Pada saat auditor mempertimbangkan keputusan mengenai pendapat yang akan dinyatakan dalam laporan audit, material atau tidaknya informasi mempengaruhi jenis pendapat yang akan diberikan oleh auditor. Informasi yang tidak material atau tidak penting biasanya diabaikan oleh auditor dan dianggap tidak pernah ada. Namun, jika informasi tersebut melampaui batas materialitas atau materiality, pendapat auditor akan terpengaruh. Pembatasan terhadap lingkup audit. Dalam praktiknya, auditor akan menemui beberapa kesulitan dalam memperoleh bukti audit. Salah satunya bisa diakibatkan oleh pembatasan ruang lingkup audit. Pembatasan ini bisa terjadi dari dua faktor, yaitu yang pertama, pembatasan yang disebabkan oleh klien, yang kedua pembatasan yang disebabkan oleh keadaan di luar kekuasaan auditor atau klien. Baik, saya Ibu Togas Darmayasa akan melanjutkan presentasi dari Dayu Surya, penyimpangan dari prinsip akuntansi berterima umum. Penyimpangan dari laporan audit. Penyimpangan dari laporan audit sangat mungkin terjadi. Penyimpangan tersebut dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, penambahan bahasa penjelas dalam laporan audit baku yang memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, penerapan prinsip akuntansi berterima umum yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Standar pelaporan kedua atau disebut di sini sebagai standar konsistensi berbunyi, laporan audit harus menunjukkan jika ada ketidaksisteman penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Baik, selanjutnya laporan audit yang mencakup dua periode akuntansi. Laporan audit atas laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang go public untuk memenuhi persyaratan Badan Pelaksanaan Pasar Modal atau BAPEPAM mencakup periode 2 tahun buku. Jika pelaporan keuangan klien tahun sebelumnya tidak diaudit oleh akuntan publik, auditor harus mencantumkan kata-kata di atas judul laporan keuangan tahun sebelumnya tersebut yang menunjukkan bahwa auditor tidak mengauditnya. Selanjutnya, laporan keuangan klien tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain. Jika laporan keuangan klien tahun sebelumnya diaudit oleh auditor independen lain dan laporan keuangan tersebut tidak dicantumkan dalam laporan audit tahun kini, maka informasi mengenai hal ini harus dijelaskan dalam laporan audit sekarang. Jika laporan audit pendahulu bukan merupakan laporan audit baku, auditor pengganti harus menjelaskan sifat dan alasan terdapat dalam paragraf penjelasan yang ditambahkan dalam laporan auditor pendahulu atau pengecualian pendapatnya. Baik, selanjutnya jumlah dalam laporan audit. Jumlah paragraf yang dicantumkan dalam jumlah audit
modifikasi kata-kata yang dilakukan oleh auditor dan pencantuman paragraf yang modifikasi ditentukan tipe pendapat yang diberikan oleh auditor yang melukiskan ringkasan dari beberapa tipe audit, jumlah paragraf, modifikasi kata-kata, lokasi paragraf tambahan, dan contoh laporan audit. Selanjutnya, laporan audit bentuk panjang, long form audit report. Laporan audit berbentuk panjang merupakan perluasan laporan audit bentuk pendek. Keputusan audit harus menerbitkan laporan audit berbentuk panjang atau pendek tergantung kebutuhan klien. Kemudahan kalian ini ditentukan oleh kebutuhan penerima laporan audit. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Om Santi 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 Om.